Suami saya itu gadgetnya ya Allah dibawa terus. Katanya ada kerjaannya di situ. Jadi kalau pagi-pagi saya mau berangkat kerja, dia pegang gadget, dia duduk, saya minta izin kan, Mas, aku pamit ya. Dia begini gayanya. Iya. Terus saya pancing, Mas, aku sudah cantik belum? Sudah. Bohong banget kan? Terus saya marah. Yang betul, lihat yang betul, udah cantik belum? Tambah marah dia, Bu. Iya cantik, kenapa sih? Begitu, Bu. Jadi nggak usah begini caranya, nggak usah. Laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Kalau ibu sudah cantik, lebih baik ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Itu lebih betul. Dan kasih, Assalamualaikum. Hari ini aku kayak gini. Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Buktinya apa? Pak, itu foto saya, kalau dia saya kirim, dia zoom. Saya pernah tahu, di zoom. Bahkan sekarang ada program edit, diedit muka saya, Bu. Dikasih tirus-tirus sedikit, bulat-bulat sedikit matanya. Jadi foto saya di galeri suami itu lebih cantik dari aslinya. Jadi gitu, nggak usah marah. Anak laki-laki kalau kita nasihati ya dengan lihat wajah tidak terlalu suka. Nasihati saja lewat WA, tidak apa-apa. Ya. Ini sama dengan era surat. Saya seneng banget kalau mau menegur bapak ibu saya lewat surat. Saya juga suka kalau bapak saya, ibu saya tegur saya lewat surat. Kayaknya cantik banget, indah banget. Saya juga begitu kalau sama suami dia lagi lihat gadgetnya, saya sapa lewat gadget. Mas, dia jawab iya. Udah makan? Belum, pada di samping. Itu laki-laki, nggak apa-apa kita belajar sesuaikan era ini, jadi nggak usah marah, ya. Iya. Lanjut lagi. Nah ini kontak mata ya, sebentar. Kontak mata dulu. Nah itu. Ibu, kalau punya anak laki-laki, karena laki-laki tidak suka kontak mata, tidak usah nasihati anak laki tatap-tatapan. Saya sering lihat ibu-ibu, termasuk saya dulu. Mau menasihati lanang, ini kan ilmunya 2006, lanang lahir 93 itu. Lanang, ibu mau bicara. Pas dia lihat, iya Bu, pas dia lihat saya lihat matanya, dia begini gayanya Bu. Ibunya marah kan? Yang sopan kalau bicara sama ibu, lihat muka ibu nak. Pas dia lihat, saya lihat lagi. Siapa punya anak laki begitu Bu? Bukan dia mau membangkang, dia tidak kuat tatap mata. Maka kalau kita mau bicara sama anak laki-laki dan kita berharap anak laki-laki lihat kita, kita tunduk. Kita ambil kertas, saya biasanya kalau nasihati anak laki-laki ambil kertas tulis. Di situ, dia pasti lihat kita. Atau kalau kita lihati anak laki dan anak laki tidak lihat kita, tidak usah marah. Ngomong saja. Tapi ibu, bicara sama laki-laki, topik tidak boleh diganti-ganti. Satu, berhenti. Laki-laki sulit gitu. Ya. Pernah suami saya begitu tuh. Saya bilang sama suami, mas, aku hari ini mau ngantar anak-anak sekolah, habis itu seminar, habis itu ya taruh baju di laundry, habis itu jemput anak-anak, ya. Mas, ada temanmu telepon. Apa kata suami? Tukang laundry telepon saya. Laki-laki tidak bisa begitu, itu perempuan bisa begitu. Ya, iya. Nah, itu juga kalau nasihati sama anak laki, bicara saja kalau dia tidak lihat kita, biar dia pasti dengar. Yang penting setelah itu 10 menit ibu berhenti. Ibu tanya sama dia, paham nak, ngerti nak? Iya Bu, cukup. Ibu-ibu sering berlanjut, paham nak, ngerti nak? Iya Bu. Coba ulang tadi ibu ngomong apa? Disuruh ulang anaknya. Sudah malam, 7.000 kata sudah habis di sekolah. Ya, ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu marah sama anak laki-lakinya. Sampai sini bisa paham ya Bu? Ya, anak laki memang begitu. Ya, iya. Lanjut. Sudut mata. Perempuan diciptakan Allah, sudut matanya lebar walaupun ya kita melihat ke depan. Sekarang buat ibu-ibu aja boleh? Bu, yang perempuan aja ya. Coba tangan kanannya ke depan.
matanya lihat jari tengah. Sudah, tetap lihat jari tengah ya Bu. Sekarang saya tanya, lewat sudut mata ibu, apakah ibu masih bisa melihat teman yang duduk paling kanan? Bisa? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Bisa? Laki-laki tidak bisa seperti itu. Tuh kan ibu maksakan, Bapak coba deh Pak coba deh Pak. Nggak usah maksa Bu, udah penelitian. Pak, kami perempuan diciptakan Allah, retina mata kami ada sel kerucut. Bapak juga ada retina, ada sel kerucutnya. Sel kerucut wanita lebih banyak jumlahnya. Sehingga perempuan walaupun matanya ke depan bisa lihat kanan kiri. Itu gunanya perempuan supaya kalau dia jaga rumahnya dia bisa lihat semuanya. Ibu pernah nggak sambil masak, mata ibu dimasakkan, ada tamu datang, ibu tahu? Sambil masak kan, siapa tuh kan gitu. Atau sambil masak, tikus lewat, ibu tahu. Itu perempuan. Tetapi pendek. Laki-laki sudutnya sempit tapi panjang ke depan matanya. Untuk apa? Karena laki-laki diminta oleh Allah untuk menguasai pekerjaan luar rumah. Makanya saya pernah ini ya, suami bawa mobil, saya duduk di samping, dia bilang begini, itu dia gedungnya sudah kelihatan. Saya begini loh, mana sih? Karena pendek perempuan, mana sih? Suami marah kan, masa gitu aja nggak lihat. Dan saya baru tahu kalau perempuan itu pendek. Laki-laki jarak jauh dia bisa lihat. Ya. Makanya Bu, kalau suami sedang bawa mobil atau anak laki bawa mobil, kemudian dia mau nyalip mobil di depan, tidak usah ribut Ibu. Karena perempuan suka ribut. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Laki-laki tidak suka Ibu. Pernah suatu ketika suami saya mau nyalip mobil di depan, saya bilang lihat kanan kiri, dia marah. Buat apa lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Ya. Zaman dulu pun laki-laki lah yang berburu, bertugas berburu. Cuman memang sekarang berburunya beda zaman dulu. Berburu di hutan untuk berburu binatang. Bapak-bapak kalau sudah masuk hutan, berdiri saja, kijang di depan dia sudah lihat, tinggal tembak. Dus. Jangan perempuan masuk hutan. Mana sih kijangnya ya? Mana sih? Sudah nggak lihat, ngomong terus. Larilah tuh kijang. Perempuan punya kepandaian, kecerdasan, tunggu di rumah, membagi-bagi. Hasil buruan kijang dibagi sama istrinya. Paha kanan atas untuk hari Senin. Itu ibu tuh jago gitu tuh. Paha kanan bawah untuk hari Selasa gitu. Sama sekarang juga begitu. Kenapa? Anatomi manusia tidak pernah berubah. Ya, sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Cuman dengan mata seperti ini laki-laki sering bermasalah dalam rumah kalau cari barang. Kunci mana kunci? Matanya lihat di sini, kuncinya di sini. Siapa pernah begitu Bu? Dompet mana dompet? Matanya di sini, dompetnya di sini. Jadi dia nggak lihat. Anak saya 4 laki-laki sama suami 1. Setiap pagi berantem gara-gara itu. Anak saya, Bu, seragam mana Bu? Dia lihat gantungan di sini padahal digantung di sini. Dan ibu-ibu seluruh dunia sama kalau marah pada saat laki-laki mencari kayak gitu. Apa dia bilang? Ini makanya cari pakai mata. Laki-laki tersinggung kalau digitukan Bu. Kata anak saya, sudah pakai mata Bu gitu. Boleh dirubah cara mencarinya? Jadi kalau suami mencari sesuatu dan ada di sampingnya, anak laki mencari satu dan ada di sampingnya, bantu saja Bu. Kalimatnya dirubah lebih cantik. Ini loh sayang, ya Allah mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik. Dibanding cari pakai mata. Dan ini juga yang sering membuat saya bertengkar dengan suami kalau ya janjian bertemu. Mas, aku di depannya Alfamart ya. Iya, duduk berdiri sini. Duduk gelisah. Saya lihat suami saya jalan. Mas. Dia lurus jalan. Dia nggak lihat Pak. Karena dia jalannya begini kan. Dia cari saya di depan sana padahal saya di samping. Kita panggil begitu dia nggak nengok. Marahlah saya nih. Ya Allah Mas, kayak mana nih? Sebesar ini tak dilihat nih. Mau besar apa lagi kan gitu. Dia sumpah saya nggak lihat sumpah gitu.
Saya baru paham itu. Makanya sekarang kalau janjian sama suami dan saya lihat dia ada jalan lurus, saya nggak panggil begini, percuma. Oh tuh dia. Kita cegat di depan, iya. Suami saya kadang kaget, dia sedang jalan tiba-tiba, kamu dari mana? Dari samping. Karena gara-gara gitu banyak wanita nggak paham, Pak. Makanya Bapak dimarahin, ya? Bisa paham ya, Bu? Iya, ya. Ini asiknya kalau paham ya. Next lagi. Ya, ini otak dibelah. Ada gambar melengkung putih, namanya corpus callosum. Di tengah. Perempuan lebih tebal 30% dibanding laki-laki, ya. Karena lebih tebal, next, ya. Makanya wanita, nih corpus callosum di tengah situ ya. Next lagi. Wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Betul, Bu? Ibu pernah masak? Suapin anak? Balas WA apa? Kakinya ngepel begini? Pantatnya tutup lemari pernah? Itu kita banget. Siapa yang bawa mobil, suapin anak, bisa pasang alis? Itu kita perempuan. Ya, iya. Next lagi. Ya, ini. Ini perempuan jago, Pak. Dan ini bayinya pasti tidak keselak. Karena mata perempuan luas, dia tahu kemiringan botol itu. Jangan laki-laki yang bikin begini. Pasti keselak itu. Next. Laki-laki karena otak tengahnya lebih tipis, maka laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia cepat konsentrasi. Setelah 10 menit ke atas, bapak-bapak itu laki-laki konsentrasi. Pada saat konsentrasi, pendengaran menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh paling sering ini adalah, ya, ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Berapa kali, Bu, kalau bapak lagi nonton gini ibu panggil? Baru dengar? Pasti berkali-kali. Kenapa? Bukan bapak sengaja tidak dengar atau anak laki-laki sengaja tidak mendengar. Memang sedang konsentrasi, pendengaran menurun karena konsentrasi. Saya punya anak 4 begitu kan. Kalau dia main PlayStation kompak sekali. Pernah satu ketika sedang saya pulang dari seminar, lihat anak saya main. Assalamualaikum, lanang prio kakung jaler. Dia tidak nengok, tidak dengar. Ibu-ibu, Pak, kalau sudah begini, anaknya tidak menjawab, suaranya naik setengah oktav. Tapi berusaha masih senyum. Lanang, prio, kakung, jaler juga tidak menjawab. Mulai bertanduk. Ya Allah. Lanang, prio, kakung, jaler. Gitu kan? 4-4-nya berbalik, Pak. Tuh. Waktu dia lihat muka saya, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Karena dia tidak tahu ini panggilan ketiga. Makanya banyak anak laki bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran bundaku kalau manggil marah. Itu karena panggilan ketiga, nak. Dan banyak suami-suami bilang sama saya, Bu Aisyah saya heran kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang, istri bapak yang mukanya cantik waktu panggil itu panggilan pertama dan kedua. Mas, mas, mas. Pas muka kita begitu dia belok, dia balik. Maka saya harus rubah strategi setelah tahu tentang otak pria. Ibu mau? Supaya selalu disayang suami dan anak laki-laki? Oke, kalau memanggil suami dan anak laki-laki ibu, pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, 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 halo, mas. Supaya waktu suami balik muka kita masih cantik. Bisa begitu? Betul? Kalau nggak bisa mempertahankan senyum sampai panggilan kelima, memanggil suami atau anak laki-laki tidak usah berteriak-teriak dari jauh. Lebih baik disentuh atau dicolek. Mas, kadang karena konsentrasi sentuhan pertama enggak rasa. Mas, mas, gitu. Bisa gitu ya Bu? Supaya tidak ribut di rumah. Saya sejak 2006 sudah begitu caranya. Hanya karena ilmu ini baru,
Saya menikah 92 sampai 2006 kan berantem terus gara-gara ini. Ya, ilmu ini baru, masih sering lupa. Kalau ada suami di depan, saya dari belakang suka begini dia. Mas, oh iya otaknya tipis. Mas, gitu. Untung ingat. Untung ingat daripada bertengkar lagi soal ini. Ya, Ibu seperti itu ya? Boleh. Next lagi. Next. Mas Ariel. Ya, Ibu lihat ini, anak laki-laki sedang bermain gadget karena era milenial. Kemudian dipanggil ibunya tidak jawab, kira-kira diapakan oleh ibunya ini? Dihardik, dipukul kata Bapak, dicubit, dipukul. Tapi ada yang paling tidak disuka oleh anak laki-laki yang sedang bermain begini. Mana tadi? Kok loncat? Yang tadi. Yang anak laki, apa yang tidak disuka? Diambil mainannya. Anak laki merasa ibunya tidak mensupport dia. Kenapa? Skor lagi tinggi-tingginya ibu ambil. Marah dia. Ibu tidak mendukung dia namanya. Gara-gara itu bisa kena narkoba loh Bu. Ya, saya 20 tahun ngurus narkoba, kasus kayak gini ada. Ya, kenapa? Karena anak ini merasa saya apanya salah. Kata ibunya, sama saya panggil-panggil kamu tidak jawab. Itu anak tanya, kapan panggilnya? Karena memang tidak dengar, sedang konsentrasi. Apa Bu? Sedang pendengarannya menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak, menurun. Karena laki-laki konsentrasi, ya. Lanjut. Makanya sering istri-istri marah Pak, kami duduk di samping suami tidak tahu kami duduk. Kenapa? Satu, karena mata laki-laki tidak lebar karena lihat ke depan, dan karena sudah konsentrasi pendengaran menurun. Istri di sampingnya dia tidak lihat, maka kalau istri nggak paham sakit hati. Tuh kan, saya duduk di sampingnya dia nggak lihat gitu. Padahal bukan seperti itu. Kalau ibu mau panggil suami atau bicara sama suami yang sedang seperti ini, colek saja tidak apa-apa. Gitu kan ya Pak? Gitu Pak? Saya belain nih Pak. Ya, next lagi. Kenapa laki-laki cepat konsentrasi? Karena korpus kolosum itu di otak yang tengah, itu lebih tipis. Maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi. Wanita karena korpus kolosumnya lebih tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang menyebabkan perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Tapi Ibu, dengan otak kita seperti ini nih, tersambung kanan kiri, ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Itu kami perempuan. Maka jangan heran wanita kalau berkendaraan seringnya sen di kanan beloknya ke kiri. Maaf ya Pak, itu karena anatomi otak kami. Ya, Ibu, kalau Ibu salah tunjuk arah itu bukan pikun Bu, tenang saja. Kalau Ibu salah tunjuk arah bilang, ya Allah aku perempuan banget. Itu perempuan. Makanya perempuan susah baca peta Pak. Waze itu dia bingung utara selatan mana ya. Cuman 8% wanita jago baca peta. Itu karena tomboy atau biasa. Wanita susah baca peta. Wanita susah juga kalau dikasih arahan. Kalau kita bertanya sama seseorang, Mas Jalan Dahlia di mana? Kata orang itu, Bu lurus ya ke utara 100 meter, ke selatan 5 meter. Itu susah perempuan. Perempuan lebih senang sebelah mananya Alfamart. Nah itu. Sebelah mananya Kentucky Fried Chicken itu. Itu kami Pak, jadi kami jangan dimarahin ya Pak ya. Iya, makanya suami saya bilang, kamu kalau tunjukin arah tanganmu saja, nggak usah mulutnya. Jadi begini saya. Karena antar tangan dengan mulut nggak matching Pak. Ya, iya, lanjut. Ya, otot wajah. Laki-laki dan perempuan otot wajahnya sama, tapi karena hormon dia membedakan. Ibu-ibu Pak, pada saat seandainya ada suatu masalah atau suatu peristiwa, lagi duduk anaknya jatuh. Ya, next. Otot wajah perempuan berespon 2,5 detik, tetapi laki-laki lebih cepat 0,2 detik. Ibu, bapak-bapak itu bukan tidak sedih kalau anaknya sakit.
malah duluan sedih Ibu. Tetapi memang kelihatan muka laki-laki rata. Tidak seperti kita, itu karena hormon pria namanya testosteron. Ya, diklik lagi. Jadi laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajah. Ya, klik lagi. Ya, baik, next lagi. Ya, tahan sebentar. Makanya perempuan karena hormon wanita estrogennya, otot wajahnya lentur. Bicara sama perempuan Bapak Ibu, 10 detik saja mukanya bisa berubah 6 kali. Ya, seperti itu. Yang pendiam 3 kali. Ya, itu. Op dulu. Iya Bu, kalau kita ketemu teman kan, apa kabar baik? Tahu nggak? Apaan? Oh yang benar, masa? Nah itu. 6 kali berubah. Suami datang juga begitu. Ya, ayah, ya Allah, terus cium suaminya, ayah bau banget sih, masa? Itu perempuan. Tapi inilah cantiknya perempuan. Bu, tidak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Tahu tidak nanti ada aja. Mau ibu begitu? Bapak-bapak juga nggak suka istrinya begitu. Ayah dari mana? Sudah makan apa belum? Mau soto apa sate? Pak nggak suka gitu kan Pak? Lebih senang istrinya begini kan Pak? Tuh Bu, ini cantiknya perempuan. Ya. Tetapi laki-laki berbeda. Pada saat laki-laki baru sampai di satu tempat, 10 menit pertama, apapun perasaannya, kalau diajak bicara, mukanya begini. Bapak gak sadar tuh pasti tuh. Pak, laki-laki Allah ciptakan Bu, 10 menit pertama kalau sampai di satu tempat, apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di mall menjemput ibu, apapun perasaannya wajahnya begini, 10 menit, kalau perempuan 10 detik tadi 6 kali berubah. Pak, ini yang kami gak paham, makanya kami suka kesel. Bapak datang kan kita senyum ya, ayah, begitu Bu. Ibu kalau senyum sama suami, ibu maunya apa? Dibalas senyum kan? Bisa, tapi tunggu 10 menit. Kenapa? Sebetulnya Bapak senang, tapi mukanya begitu. Bahkan bisa jadi Bapak lihat ibu bergairah, cuman begini mukanya. 10 menit pertama. Ya, ini Pak yang kami nggak paham, makanya perlu ilmu ini. Saya juga dulu begitu. Ayah, sudah 5 menit senyum karena belum ada respon. Menit ke-6 kami salah sangka dalam hati tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita berubah. Kadang kita vokal juga, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Kata suami saya, siapa yang nggak suka pulang? Salah apa lagi saya kata. Ini, ya. Paham ya Bu? Menurut riset laki-laki senang lihat wanita tersenyum Bu. Jadi ibu tahan senyumnya 10 menit. Masih 4 menit ya Allah. Aduh. Iya. Ini harus paham. Saya juga begitu. Dan laki-laki tidak suka 10 menit pertama pada saat datang kita bercerita panjang lebar. Sambut suami nggak usah lebih dari 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah sudah pulang, cukup Bu. Cium tangan. Laki-laki, bapak-bapak akan ke meja kerjanya, betul Pak? Bapak harus taruh semua barangnya dan tidak suka diajak panjang lebar cerita walaupun berita gembira. Ibu kemana Bu? Ke dapur kita Bu. Ngapain? Nggak usah buat minum, lihat jam 10 menit jam berapa ya? Tunggu kode. Anak laki-laki itu kalau sudah siap bicara dia akan tanya sama ibunya, Bu ada masakan apa Bu? Bu ada makanan apa? Baru dia siap bicara. Kalau suami saya, kalau bapak-bapak biasanya memanggil.
Bu Isa, oh suami saya manggil, pas saya lihat jam, menit ke-12. Kalau sudah dipanggil saya bahagia sekali, ya Allah. Ya, saatnya menggenapkan 20.000 kata. Tadi pagi baru 14.500. Jadi saya panjang lebar cerita dan dia cuma jawab, saya nggak marah Pak, saya nggak marah Bu. Cerita aja lagi. Yang lucu kadang ya kita cerita misalnya nanti malam saya cerita ya, tadi ketemu Pak Bambang, ya Allah alhamdulillah di Sumatera Utara bagus banget acaranya, keren banget tempatnya, tepuk tangan dulu nih, keren banget tempatnya nih. Kemarin-kemarin nggak begini soalnya, keren banget ya, iya. Pasti dia cuma jawabnya gitu, Yang lucu biasanya besok pagi nanya lagi, kemarin gimana di Medan? Iya. Kalau ibu nggak paham akan sedih. Jadi tadi malam kau tidak dengar cerita aku. Padahal bukan begitu. Laki-laki ingin menanggapinya. Tapi waktu malam 7.000 kata sudah habis, maka besok paginya baru dia tanggapi. Karena sudah kembali lagi 7.000 katanya. Kita cerita aja lagi Bu, kan kembali juga 20.000 kata kita karena sudah tidur. Sudah cerita lagi lah saja, tidak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Baik, siap Ibu? 10 menit pertama suami begini siap? Betul? Betul. Atau mau suaminya baru buka pintu, Assalamualaikum Bunda, ya Allah, ayah kangen banget. Mau begini suaminya? Mau begini? Mau yang begini apa yang begini? Ayo saya tanya, yang begini apa yang begini? Udah Bu, laki-laki memang itu wibawa, ini yang disebut cool. Only 10 minute. Iya tenang aja, daripada buka pintu adalah Cin, masa begitu? Ya Bu ya, terima ya, alhamdulillah ya. Supaya rumah tangganya ya nyaman dan aman sehingga anak-anak tidak nongkrong-nongkrong di luar. Karena kalau nongkrong di luar ya biasanya ketemu orang yang salah, solusinya salah. Narkotika begitu ya, next. Bu Aisyah bisa dipulihkan? Bisa, tapi lama. Mbak Adel, menurut kamu, karena kamu punya pengalaman di dunia narkoba, berapa lama sih proses pemulihan sebetulnya? Seumur hidup. Seumur hidup. Adik-adik ini sudah lewati fase ini, tapi nggak boleh kemana-mana, harus sama-sama kalau mau selamat. Ya, saya terpaksa mencarikan apa kegiatan mereka. Salah satunya seperti ini. Ya, ada lagi yang senang mobil, kita bikin bengkel mobil sederhana. Ada lagi yang senang tanam-tanaman, kita bikin tanaman sederhana. Ya, seperti itu. Ya, baik. Apa yang sekarang narkotika sedang banyak di Indonesia dan selalu pasti banyak? Ganja. Ya, next. Ya, next lagi. Ganja. Sumatera banyak ya? Iya. Perhatikan ganja, memang kita jarang lihat secara langsung, tapi perhatikan daunnya berjari-jari, bergerigi, jumlah daunnya ganjil. Kalau nggak 7, 9. Ya, next. Ya, bedakan dengan daun singkong. Saya takut ibu sangka ganja itu temannya singkong. Betul Bapak, saya di Jakarta membina sebuah rutan, rumah tahanan wanita di Pondok Bambu. 10 tahun saya bina di sana. Suatu ketika ada warga binaan pakai hijab, pakai jilbabnya panjang. Saya kalah panjang. Saya heran sama dia. Ibu kasus apa di sini? Korupsi? Bukan Bu Aisyah, saya kasus narkoba. Hah, narkoba? Ibu pakai? Enggak. Ibu jual? Enggak. Loh kenapa ibu di sini? Saya pencinta tanaman. Suatu ketika ada orang ya kasih tanaman ke saya nggak tahu kalau itu ganja. Saya kira temennya singkong. Jadi dia taruhlah di halaman depan, rumahnya di pinggir jalan. Itu polisi lewat pertama nggak peduli, lama-lama dia tengok itu. Kalau ada tanaman ganja di rumah kita dianggap kita produksi. Ya, jadi dia mempertahankan diri bahwa saya nggak tahu sama sekali dan sebagainya. Itu pun ditahan 5 tahun. Waktu saya jumpa itu 3 tahun dan dia sudah bilang, Bu Aisyah kalau cerita ganja tolong cerita tentang ya
masalah saya. Supaya ibu-ibu yang senang tanaman harus paham ini mana ganja, mana daun singkong. Ya, iya. Ya. Next lagi. Ya, bentuknya seperti ini. Ganja memang ada manfaatnya. Kalau direbus, rebusannya bisa untuk kanker stadium lanjut, ya, untuk epilepsi. Ya, next lagi. Dan bahkan di Aceh sebetulnya untuk ya obat alami menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat. Ganja gini, dia daunnya berjari-jari, tingginya antara 1,5 meter sampai 2 meter gitu. Ya, ini pasti Pak polisinya nggak sampai 2 meter nih, tingginya dia sampai situ aja. Next lagi, bahkan dulu batangnya bisa dibikin kain dan kertas. Kalau sekarang undang-undang kita untuk negara kita semuanya daunnya, batangnya, bijinya sudah masuk narkotika golongan 1. Ya, next lagi. Ya, lanjut lagi. Next, ya. Di Indonesia ganja yang disalahgunakan kalau dijualnya eceran biasanya dibungkus koran seperti ini atau kertas coklat bungkus nasi. Bapak Ibu kalau melihat seperti itu pas dibuka daun-daun kering, daun biji ada batangnya itu ganja sudah. Dulu saya sudah dokter tapi tidak ada seminar seperti ini. Saya lihat di kamarnya Sahril ada ganja, waktu saya tanya apa ini? Dia bohongi saya. Itu dia bilang itu pucuk teh pilihan. Jadi saya kira itu teh. Ya. Nah, sekarang boleh bantu saya? Ya. Kalau ada orang seperti merokok tapi gayanya seperti ini. Mundur sedikit Rudi. Ya. Itu pakai ganja. Kalau ada orang seperti merokok tapi ditutup semuanya itu pakai ganja. Atau bahkan buka tanganmu Dona. Lintingan rokoknya itu dia taruh di hidung itu ganja. Sampaikan sama anak-anak begitu. Dan kalau ada orang seperti ini dan kita berdiri di sini, hati-hati ya, asapnya pun bisa kena kayak kita. Nanti otaknya seperti tadi hitam-hitam. Kalau di Jakarta, kalau polisi melihat ada orang kayak gini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ini dibawa kantor polisi, ini dibawa kantor polisi. Ini dites kencingnya, ini dites kencingnya. Hasilnya ini positif, ini positif. Hanya bedanya ini positifnya true positif agak tebal, ini false positif tipis. Saya ajarkan anak-anak saya yang 5 orang, nak kalau ada orang kayak gini kamu pergi menjauh. Anak saya yang kedua tanya, berapa meter Bu? 1 kilo. Jauh banget, iya larilah. Karena ini bisa ditangkap kiri kanan depan belakang. Sekarang di Jakarta sedang begitu. Ya, ini. Dan Bapak Ibu pernah lihat orang pakai ganja? Mungkin ada yang pernah, ada yang juga belum. Boleh saya kasih ilustrasi? Ya, orang kalau pakai ganja suka tertawa-tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu, ya, dan senang makan. Silakan. Nggak ada yang lucu dia ketawa-ketawa dan nafsu makannya meningkat. Kalau ini karena lapar kayaknya memang, tadi pagi belum makan. Ah ini dia. Ya. Jadi kalau ada orang ketawa-ketawa sambil makan, hati-hati. Bedanya dengan orang-orang yang biasa, orang pakai ganja matanya bengkak. Atas bengkak, bawah bengkak, dalamnya merah. Kalau ini tidak bengkak karena hanya ilustrasi. Ya. Bedanya sakit mata ada kotorannya. Orang pakai ganja mata bengkak, merah, ketawa-ketawa sendiri dan suka makan. Masih lapar. Dan sudah tidak realistis. Ibunya jatuh pun bukan ditolong malah ditertawakan. Sampai kapan dia tertawa? Sampai lintingan ganjanya habis. Kalau dia pakai lagi tertawa terus. Ya. Narkoba ada yang namanya gejala putus zat. Ya, mari kita lihat gejala putus zat dari ganja kalau setelah dia pakai kemudian tidak ada lagi. Yang tadinya tertawa-tawa ini jadi diam saja. Bengong. Dan biasanya lihat jam, 1 detik itu dia lihat perputarannya 1 menit. Ya. Oke. Nah ini orang pakai ganja. Kalau dia pakai lagi ganjanya diketawa lagi. Ya. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Ya. Maaf ya Ibu.
maaf. Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah schizophrenia atau sakit jiwa. Maaf ya Bu ya, kaget ya Bu ya. Iya. Dia schizophrenia, saya habis jemput dari rumah sakit jiwa. Itu ganja ya. Memang tidak semua orang pakai ganja sakit jiwa. Ya, yang biasanya pakai ganja sakit jiwa itu biasanya ada turunan sakit jiwanya memang. Sakit jiwa itu turunan Bapak Ibu. Ada namanya kepribadian skizoid. Ya. Kalau tidak ada peristiwa berat atau tidak pakai narkoba, dia tidak tercetus. Kadang orang yang punya turunan sakit jiwa, mulai sakit jiwanya setelah umur 70 tahun. Sekarang banyak lansia sakit jiwa. Karena umur lansia bisa sampai 80. Zaman dulu tidak ada lansia sakit jiwa. Kenapa? Umur 69 meninggal. Karena 70 sakit jiwa. Tetapi kalau pakai narkoba, umur berapa kamu sekarang? 33 bisa sakit jiwa. Ibu ketawa. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ini ganja dan ini sedang banyak. Masih banyak dan entah kapan ya selesainya ya. Tepuk tangan boleh buat mereka? Next. Opium. Tanamannya tidak ada di Indonesia, ini banyak di Thailand, Myanmar, perbatasan Irak, Iran, tuh Afghanistan banyak ini. Ya. Buahnya disebut buah popi. Mohon maaf kalau ibu ada yang namanya ibu popi, artinya ibu kebahagiaan gitu. Ya ini. Tetapi zat ini masuk juga di Indonesia. Tahun 90-an itu banyak sekali. Ya. Sekarang sedang sedikit dan harganya mahal, tapi 5 tahun ke depan dia merebak lagi. Ini yang disebut candu mentah. Ini kalau dikeringkan candu mentah itulah jadi morfin dan kodein. Pernah dengar ibu morfin? Kodein pernah dengar? Kodein itu obat batuk. Iya, biasanya diberikan pada orang yang asma. Jadi kalau kita punya anak asma, batuknya kambuh, kita bawa ke dokter dan ke dokter kasih obat racikan, itu pasti ada kodeinnya. Tolong resepnya disimpan. Takutnya di sekolah sedang ada pemeriksaan narkotika, itu opiumnya positif itu. Kasihan, padahal anak kita sedang terapi asmanya. Jadi resep harus disimpan atau minta kopi resep di apotek. Ya, next lagi. Nah, ini yang merajalela tahun 90-an, makanya kacau. Keluarga baik-baik, anak baik-baik kacau. Ini dia. Sebutnya putau. Ya, dipakai dengan cara next. Itu isap. Dulu saya di kamar Sahril, saya lihat benda-benda ini, kartu telepon bekas, tutup CD, uang kertas digulung. Saya pikir itu kan benda halal sebetulnya. Tapi kalau ini ditemukan bersamaan seperti itu tandanya ada orang pakai heroin di situ. Ya. Apalagi dari jauh seperti pakai ngerokok, tapi di mulutnya itu uang kertas yang digulung, yang diambil asapnya. Ini yang disebut chasing the dragon atau ngedrag. Ada lagi dengan cara menyuntik. Pakai sendok biasanya Bu. Kalau ibu menemukan ada sendok yang ibu heran kenapa dari kamar mandi dan bawah sendok itu hitam, hati-hati. Siapa tahu itu habis dipakai buat ya pakai heroin karena dibakar, ya.